Horas, 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 salam sehat. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, yang saat ini berkumpul di rumahnya masing-masing, kita bersyukur pada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah di hari turunnya Roh Kudus, perayaan Pentakosta di hari Minggu ini. Semoga adik-adik sekolah minggu senantiasa di dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Dan semoga perayaan Pentakosta pada saat ini memberikan semangat dan harapan bagi adik-adik sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Bali. Halo adik-adik Denpasar, Nusa Dua, Dalung, Mataram, apa kabarnya? Sehat kan? Pasti sehat. Udah bosan ya di rumah terus ya? Sabar dan berdoa. Tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan buah, sayur, minum air putih yang banyak. Dengarkan kata-kata mama dan papanya, oke? Oke. Karena kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu. Ada satu sobatku. Yuk. Selesai, kita bernyanyi Ya Yesus terang dan kuat kami. Yuk. Berikanlah hatimu
doa pembuka dari Bang Daniel yang membawakan. Ya, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Tuhan masih menyertai kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, semua pekerjaan dan kegiatan kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, melalui puji-pujian, begitu juga dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tuhan, kiranya Engkau berkati. Biar apa firman yang disampaikan melalui Amang Pendeta dapat dipahami dan diterapkan di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik yang senantiasa setia mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Begitu juga Tuhan dengan orang tua kami yang tidak henti-hentinya Tuhan setia membimbing dan menjagai serta menyertai adik-adik kami di dalam kebaktian di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga dengan kami, abang, kakak, dan seksi guru sekolah minggu, kiranya Tuhan Engkau berkati agar kami senantiasa dapat melayani Tuhan melalui Tuhan kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan dapat menghapuskan semua itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bang Daniel. Sekarang kita bernyanyi lagi, Bila Roh Allah Ada. Yuk Kak Yanti. Semua bangkit berdiri ya adik-adik sekolah minggu. Yohanes 15 ayat 16. Ayo adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya dari Yohanes 15 ayat 16. Adik-adik sekolah minggu di rumah ikutin kakaknya ya. Kita membaca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Ya, kita bernyanyi sekali lagi karena hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Kita bernyanyi berani tampil beda. Yuk adik-adik sekolah minggu ikutin kakak-kakak dan abang-abangnya. Ayo Kak Yanti. Adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman-Nya, siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik yang Amang kasihi, yang berkumpul di rumah pada saat ini, sebelum kita membaca firman Tuhan, dimohonkan agar mengambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami, adik-adik, guru sekolah minggu, dan juga para anak-anak sekolah minggu, sehingga bisa bersekutu di rumah masing-masing untuk merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kami sangat senang Tuhan, sebab kami berkumpul bersama orang tua kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon Tuhan, sertailah kami di rumah kami masing-masing, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kami puji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Amang Pendeta dan juga para guru sekolah minggu tentunya berharap bahwa adik-adik yang berkumpul saat ini di rumah dalam keadaan sehat dan juga bersukacita karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Bagi adik-adik sekolah minggu, agar Alkitabnya dipersiapkan, kita akan membacakan firman Tuhan di hari Pentakosta
yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita membacanya bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang Amang kasihi dan juga yang dikasihi oleh guru-guru sekolah minggu, hari ini adalah hari Pentakosta. Apa artinya hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus. Jadi hari Pentakosta itu 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Itu sebabnya nama hari ini, nama hari Minggu ini adalah Pentakosta, hari ke-50. Abang Pendeta sangat senang kalau memperingati hari Pentakosta. Kalau jumpa hari Pentakosta, Amang selalu ingat satu lagu yang tadi dinyanyikan oleh guru-guru sekolah minggu kita, yaitu bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amang nggak pernah lupa untuk lagu itu. Untung tadi guru-guru sekolah minggunya menyanyikan. Kita semangat tadi. Anak-anak kami juga di rumah pasti bersemangat menyanyikannya. Coba kalau kita ikuti lagunya tadi, bila Roh Allah ada di dalam aku, bila Roh Allah ada di dalam diri adik-adik kami sekolah minggu, apa yang terjadi? Kita akan selalu bersuka cita.
Itu sebabnya hari Pentakosta adalah hari sukacita kita. Tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bagaimana Roh Kudus turun kepada para murid. Ada angin yang bergemuruh ketika para murid berkumpul di tempat itu. Dan juga ada rupa seperti lidah-lidah api di atas kepala para rasul. Dan mujizat terjadi. Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang sama sekali belum pernah mereka pelajari. Ini mujizat yang luar biasa yang harus adik-adik ingat ketika hari Pentakosta ini. Bahwa Roh Kudus memberikan kita sukacita yang berlimpah. Sehingga pada saat hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan orang yang kita kasihi, dengan orang tua kita, dengan abang kakak, dan juga orang-orang lain yang menyayangi kita. Nah, pertanyaannya bagi adik-adik sekalian, apa buktinya kalau memang Roh Kudus itu membawa sukacita di dalam kehidupan kita? Pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah wujud janji setia Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada guru-guru sekolah minggu, dan juga kepada amang pendeta dan lain sebagainya. Nah, Roh Kudus itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena itu janji Tuhan buat amang pendeta, buat guru-guru sekolah minggu, buat adik-adik sekalian, dan juga orang-orang yang percaya. Sehingga kita tidak takut lagi, adik-adik sekolah minggu tidak takut lagi menjalani hari-harinya. Nah, buktinya adalah ketika kita sedang bersedih, selalu ada orang-orang yang menyayangi kita, menghibur adik-adik sekalian. Ketika sedang nangis, mungkin menginginkan sesuatu, orang tua datang menghibur kita. Abang kakak, guru-guru sekolah minggu juga datang. Dan ketika kita sedang gagal di sekolah, ada orang-orang yang menguatkan kita, memberikan harapan. Itulah bukti bahwasanya Roh Kudus ada di dalam hati kita masing-masing. Secara khusus adik-adik sekolah minggu yang berkumpul pada saat ini. Itu sebabnya kita harus bersuka cita. Hari Pentakosta jangan ada yang murung-murung mukanya, jangan ada yang sedih. Tapi Pentakosta adalah hari sukacita. Yesus melalui Roh Kudus memberikan kita semangat. Adik-adik juga semangat. Kalau gagal di sekolah, harus kembali bersemangat. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan adik-adik sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di samping kita. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Karena Tuhan juga menyertai orang tua kita, abang kakak kita, guru-guru sekolah minggu kita, dan lain sebagainya. Maka bersukacitalah untuk adik-adik kami yang amang kasihi. Jangan pernah hidupnya itu selalu mengeluh. Jangan pernah hidupnya selalu marah-marah. Kalau orang-orang yang sudah dicurahkan Roh Kudus, seperti adik-adik dan kita semua, hidupnya harus berbeda. Bagaimana hidup orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Hal sederhana. Kalau amang katakan bahwa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak harus selalu seperti amang pendeta berkhotbah di mimbar,
tidak harus selalu bercerita di gereja, tapi banyak cara yang menunjukkan bahwa adik-adik sekalian sudah menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, caranya adalah tetap berperilaku yang baik. Itu caranya. Itu tanda bahwa adik-adik kami yang Amang kasihi sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau yang selama ini sering gangguin temannya pada saat ibadah, nah melalui hari Pentakosta ini jangan lagi ada yang mau mengganggu temannya. Kalau sebelumnya adik-adik kalau disuruh orang tuanya selalu melawan, karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan lagi mau melawan orang tuanya. Kalau adik-adik selama ini di sekolah minggu sering ganggu-ganggu abang kakaknya guru sekolah minggu, sekarang jangan lagi, karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu membawa kita kepada hal-hal yang baik. Maka jalanilah kegiatan sehari-hari kita dengan hal-hal yang baik, tidak melawan orang tua, membantu orang tua, selalu baik kepada sahabat-sahabatmu dan juga orang-orang yang kita sayangi. Itulah tandanya bahwa adik-adik sudah dipenuhi hidupnya oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik akan selalu memberikan kekuatan. Dan terkadang ketika kita sedang bersedih, Tuhan pakai caranya untuk menghibur hidupmu. Dan ketika kita sedang menghadapi masalah, Tuhan selalu bantu adik-adik, Tuhan selalu bantu orang tua kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang saat ini sedang beribadah di rumahnya masing-masing, harus selalu ingat bahwa Roh Tuhan selalu ada di dalam hati adik-adik sekalian. Maka jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberkati adik-adik dalam sekolahnya, dalam lingkungan sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus atas hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari Pentakosta ini. Kami mengingat bahwa Tuhan sangat baik kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga kami selalu bersukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberikan orang-orang yang baik kepada kami, orang tua yang baik, abang kakak yang baik, dan juga sahabat-sahabat yang baik. Oleh karena itu Tuhan, melalui perayaan hari turunnya Roh Kudus pada saat ini, kiranya Tuhan menyertai adik-adik sekolah minggu agar senantiasa bersukacita, sebab Roh Tuhan selalu memberikan sukacita kepada adik-adik kami dan juga kepada orang-orang yang kami sayangi. Kami puji Engkau Tuhan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Iya, terima kasih emang pendeta. Kita bernyanyi satu lagu lagi, Buah-buah Roh.
Yuk, semua adik-adik pada udah hafal kan? Kita bernyanyi yuk Kak Yanti. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat adik-adik yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Horas. Yuk kita bernyanyi Shalom teman.